Obligasi. Obrolan lintas generasi. Kalau panas sekarang tuh beda ya kayaknya ya. Baru jam segini juga panas sekarang beda sama zaman dulu. Kalau panas dicemburuin juga beda. Aduh capek gitu. Ini mau kemana nih jalannya ya? Kita cari yang agak reda. Yang kayaknya jalan sini lebih menarik. Coba cari perlindungan dulu. Sebentar, saya sapa dulu. Ada yang ngikutin saya nih. Halo teman-teman obligasi, balik lagi di obligasi, obrolan lintas generasi. Maaf nih Gina panas-panas hari ini. Abis dari survei di biasa kan, kita harus OTS gitu kan. Tiba-tiba mau nyari yang agak-agak redup, maksudnya yang lebih adem gitu, tempatnya di mana. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang cuaca lagi nggak sehat-sehat amat ya, kalau panas banget bikin gosong, jangan lupa kayak sunscreen say. Nah hari ini kita bakal ngangkat tema yang luar biasa mantep, menghadapi perubahan iklim melalui program Kampung Iklim. Aduh, jadi kayak gimana ya? Saya pengen tahu Proklim itu apa sih? Program iklim itu apa sih? Ngapain aja sih? Apa cuma menanam-nanam aja atau gimana? Yaudah, daripada kita pada saya kelamaan, kita cus langsung yuk. Kita coba datengin tempatnya ya. Yuk. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Balik lagi di obligasi, obrolan lintas lintas generasi. Spesial banget hari ini saya pengen buka segmen 2 nih dengan pantun, boleh? Kan ada sautannya, ikan semangat lalu, ikan boleh lah lu nih pantun, boleh ibu? Boleh. Boleh. Iya. Aktor laga namanya Joe Taslim. Cakep. Salah ulangi. Aktor laga namanya Joe Taslim. Iya, cakep. Kalau ketemu jangan lupa salim. Iya. Hadapi perubahan iklim melalui program Kampung Iklim. Iklim. Jadi spesial memang hari ini akan membahas panjang lebar terkait dengan program iklim. Jadi buat teman-teman Kalsel yang udah lihat tadi opening kita, terus juga penasaran juga apa sih sebenarnya Proklim gitu kan? Iya. Sejenis produk pembersih atau apa sih sebenarnya gitu kan? Mungkin ada yang masih rata-rata ini. Iya. Belum familiar. Iya, gitu. ya benar. Juga di hari ini saya mengundang suhunya, Wah. lingkungan, masalah tanam dan segala macam terkait Proklim. Dan memang untuk hari ini kita kehadiran Ibu Agus Liana selaku pengurus Proklim RW 2 Kelurahan Sungai Mia, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Cerah banget Ibu Iya, hari ini di tengah taman-taman yang Iya. kita minjem tempat Ibu nih sebenarnya ya. Karena luar biasa asri banget semuanya minjem-minjem. Iya. Terus juga ada yang ini labu ya Bu ya? Bukan, itu terong. Oh, terong. Iya, terong ungu. Iya, Iya, kalau ungu. belajar tanaman. Ini terong ungu, jadi banyak Iya, tanaman di sini teman-teman. Memang kita mengambil tempat dari ibaratnya kayak markas ya nih Bu ya. Iya, Markasnya tempat, dari iya. Proklim RW 2 Kelurahan Sungai Mia. Karena memang hari ini tadi kita sudah sebutkan kita akan mengangkat tema terkait hadapi perubahan iklim melalui program Kampung Iklim. Dan di sini sendiri kenapa jadi mengundang Ibu Agus Liana? Kita panggilnya Ibu Liana aja ya. Ibu Liana gitu. Karena memang Ibu Liana ini salah satu pengurus untuk salah satu menggagas juga ya Bu ya akhirnya untuk membentuk program Kampung Iklim di Kota Banjarmasin, salah satunya di sini. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya Ibu Liana ini backgroundnya atau juga boleh kesibukannya sebelum kita jauh membahas nanti terkait dengan program Kampung Iklim yang ada di tempat sini. Itu Ibu Liana ngapain aja sih sebenarnya nih kesibukannya? Iya. Perkenalkan, saya Agus Liana. Kesibukan saya sehari-hari, saya ini ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak. Nah, jadi kesibukan saya ini saya mengikuti kegiatan organisasi seperti PKK. Oh, aktif ya Bu? Iya, PKK kita di PKK Kota. Kita itu di sana sebagai Pokja 3. Oke. Itu biasanya ngurusin apa tuh Bu? Itu Pokja 3 itu ini sandang, pangan, gitu, tata laksana rumah tangga. Nah, itu di Pokja 3. Habis itu kita sebagai kader posyandu juga. Iya.
kader Posyandu. Jadi tempat kita sini ada Posyandu, ada BKB, ada ini Posbindo, Posyandu Lansia, ada ini, ada bank sampah. Wow, Iya, jadi ada pusat daur ulang sampah. Nah, itu kegiatan kita setiap bulan. di sini. Iya, gitu di ya, sini fokusnya. rutin. Tapi emang Ibu Liana asli orang sini? Ya, asli orang sini. Oh, memang iya. tinggal di sini juga Iya, gitu ya, di benar. lingkungannya sendiri Iya. gitu. Oke, nah tadi sudah saya coba kasih clue buat teman-teman Bangkasel di rumah, Ibu Liana terkait iya. dengan Proklim atau program Kampung Iklim ini sendiri. Iya. Banyak yang belum familiar dengan istilah itu, Iya. karena memang kalau mengingat dari segi cuaca dan lain-lain di Iya, bumi kita sekarang iya, ya Bu ya, sekarang, apalagi musim El Nino gitu Iya, kan, fenomena yang bisa berdampak luar biasa, kayaknya Iya. untuk keseimbangan atau siklus dari Cuaca, bet- perubahan cuaca iya ya. perubahan cuaca yang suhu iya, juga iya. lumayan meningkat gitu Iya, ya Bu ya, panas, akhirnya juga berimbas kepada misalnya pasokan air misalnya kurang, Iya, kurang, berpengaruh lagi ke masalah cocok tanam misalnya Iya, kan, panen dan lain-lain. Jadi Iya, sebenarnya betul. kalau dari Proklim ini sendiri, program Kampung Iklim itu seperti apa sih Bu? Oh iya, iya. Jadi Proklim itu ya program yang berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat. Jadi oke. masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti semua SKPD terkait itu terlibat juga ya. Jadi mereka itu melakukan kapasitas adaptasi, mitigasi terhadap dampak perubahan iklim di Kota Banjarmasin sama di seluruhnya lah. Ya. Secara nasional Secara gitu. nasional, ya. Oke. Nah, untuk menyelenggarakan program Kampung Iklim sendiri berarti ada wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk atau gimana sih Bu biasanya? Oh ya, biasanya kayak gini. Kita kan dari Dinas Lingkungan Hidup biasanya gini. Ini kelurahan ini, misalnya kayak Kelurahan Sungai Mia. Kelurahan Sungai Mia ini terbagi 2 RW ya, RW 1 sama RW 2. Jadi satu Proklim itu satu RW. Oh. Iya. Jadi bisa juga skalanya skala kelurahan bisa. Oh, jadi Iya. ada tingkatannya juga ya Bu Ada ya? tingkatannya, ya. Jadi tingkatannya kalau Proklim itu ada 3 tingkatan, tingkatan madya, utama, sama lestari. Jadi kalau udah lestari itu udah tingkat yang tinggi, udah akhir udah. Iya. Tapi kalau penunjukan wilayah sendiri, kalau misalnya nih iya. penunjukannya di RW 2, kalau di Kota Banjarmasin sebenarnya selain RW 2 ini sendiri di Kelurahan Sungai Mia, kelurahan yang lain berarti sudah aktif juga Iya, gitu udah ya aktif Bu ya? semuanya. Ya, jadi sudah ada di 5 kecamatan. Oke. Iya, ada 35 kampung iklim. 35 Iya, totalnya? yang ada di 5 kecamatan. Di Kota Banjarmasin. Iya, iya. Penunjukan tempat Bu, misalnya di kelurahan iya. kan mungkin wilayahnya juga luas gitu Iya, kan. Penunjukan iya. tempat bahwa kayaknya cocok di RW sini nih atau iya. RW sini, itu penunjukannya dari masyarakatnya sendiri yang memilih atau bahkan ada kriteria khusus nih Bu gitu. Oh kayaknya nih kalau penilaian dari dinas misalnya gitu iya, kan, iya. Dinas Lingkungan Hidup jadinya ya Bu iya, ya. iya, iya. Kata dinas kayaknya cocok di RW ini aja. Ini yang jadi markasnya nih untuk Iya, di iya, RW iya. sini. Itu gimana sih Bu penunjukannya? Biasanya kayak gini ya, misalnya di kelurahan itu, kalau kelurahan itu mereka melakukan kegiatan adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan. Nah, itu bisa kita jadikan kampung iklim. Jadi masyarakatnya kayak di misalnya RW di sini ya, di tempat kita kan ada ini ada adaptasi. Adaptasi itu ada pengendalian kekeringan banjir. Kita kan nggak pernah ya dulu ya kita banjir, tapi kita kalau untuk Banjarmasin cepat ya turunnya, ya pasang surut untuk wilayah kita. Kecuali selokannya mampet Iya, ya. iya. Terus kalau kering sih nggak terlalu kering ya daerah kita ya. Nah kayak gitu. Masih wilayah basah gitu ya. Iya, itu kegiatan adaptasi. Adaptasi ini termasuk juga pemanenan air hujan. Jadi biasanya kan kita untuk rumah kita ini ada talang ya. Talang itu kan di bawahnya nanti ada penampungan air hujan. Nah, itu penampungan air hujan itu bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman, ini bersih-bersih lantai pekarangan. Nah, itu pemanenan air hujan itu termasuk adaptasi. Ya, terus peresapan air. Peresapan air itu seperti kayak di belakang ini ada yang hutan-hutan gitu. Nah, itu dikatakan itu peresapan air. Jadi untuk Banjarmasin kan makanya nggak pernah sampai banjir yang berkepanjangan langsung surut kan, diresap oleh peresapan tadi. Nah, itu. Terus penghematan penggunaan air. Penghematan penggunaan air itu jadi biasanya kita ada himbauan-himbauan seperti di masjid, musola atau di daerah-daerah jalan-jalan gitu ya. Pergunakan air seperlunya. Nah, itu termasuk juga kegiatan adaptasi. Nah,
Terus lagi ini penggunaan kembali air yang sudah dipakai. Nah, itu contohnya seperti kita mencuci beras. Mencuci beras, air berasnya tuh bisa kita gunakan untuk POC, pupuk organik cair. Oke. Jadi pupuk organik cair itu bisa langsung kita gunakan ke tanaman sini, atau misalnya kita diamkan lagi bisa juga. Nah, itu menggunakan air kembali yang sudah dipakai, atau air wudhu ditampung. Nah, buat nyiram tanaman. Nah, itu termasuk juga kegiatan adaptasi. Oke. Ya. Terus ini rancang bangun adaptasi. Kalau untuk wilayah Kota Banjarmasin kan kita rumah panggung ya. Iya. Rumah panggung, jadi rumahnya tuh tinggi, nggak seperti pakai tongkat gitu. Iya. Nah, itu dikatakan itu adaptasi juga itu. Kegiatan adaptasi soalnya untuk pengendalian banjir. Nah, itu. Kalau untuk ininya peningkatan ketahanan pangan ini. Nah, ini termasuk adaptasi juga ini. Peningkatan ketahanan pangan, makanya kita bertanam tanaman seperti lombok, terong, Kayak untuk tomat. kebutuhan sehari-hari Iya, iya kayak ini, kayak kangkung segala, sayur-sayuran gitu. Oke. Nah, ini juga termasuk kegiatan adaptasi. Terus lagi pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi kita tuh kan lahan untuk Kota Banjarmasin ya, wilayah kita sempit ya. Kayak perumahan kita di sini 10-12 ya. Jadi paling 2 meter pekarangannya. Jadi kita manfaatkan untuk tanam-tanaman di depan rumah. Seperti ini, alhamdulillah kita ya dibantu oleh Bank Kalsel ya. Ya, jadi Boleh tepuk tangan nggak sih, teman-teman? Bank Kalsel ya. Jadi tanaman ini kita di sini pembibitan, habis itu kita bagi ke warga. Oke. Itu memanfaatkan pekarangan mereka tadi, kita kasih tanaman-tanaman yang ada di sini. Oke. Jadi mereka disuruh ini tolong jagakan hasilnya untuk mereka sendiri. Oke. Nah. Nah, kalau misalnya balik lagi tadi untuk yang penunjukan Bu, untuk penunjukan tempat gitu. Ada ini juga nggak sih? Ada standar luas untuk kayak gini kan jadi markas nih Bu, ibaratnya dari Proklim RW 2 gitu kan. Iya. Minimal lahan yang tersedia mungkin sekian meter atau apa gitu Bu, untuk bisa kan kayak gini akhirnya banyak kegiatan Bu, tanam-tanaman akhirnya yang banyak disusun, perlu tempat gitu. Biasanya ada syarat nggak sih Bu dari dinas sendiri? Untuk program nggak ada syarat luas ya, berapapun luas ya nggak ada syaratnya. Yang kalau dari RW 2 Kelurahan Sungai Mia ini sendiri, yang ini penunjukannya tempatnya ini, jadi memilih tempat ini jadi posisi markasnya sendiri, itu kenapa? Tapi tahan dulu Ibu jawabannya. Kita akan balik lagi dan akan tahu jawabannya kenapa jadi tempat ini jadikan markas dari program Kampung Iklim RW 2 Kelurahan Sungai Mia. Buat teman-teman Bank Kalsel jangan kemana-mana, tetap di Obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi. Berjumpa kembali di Obligasi, obrolan lintas generasi. Terima kasih buat teman-teman di rumah masih stay nonton kita di sini, karena memang untuk tema hari ini lumayan dan sangat amat menurut saya untuk ketertarikannya luar biasa terkait dengan lingkungan. Kapan lagi kalau bukan kita yang menggerakkan gitu ya Bu ya. Kita masih membahas terkait dengan program Kampung Iklim sesuai dengan tema kita menghadapi perubahan iklim dengan program Kampung Iklim. Dan masih bersama dengan Ibu Liana selaku pengurus dari program Iklim RW 2 Kelurahan Sungai Mia, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Tadi ada yang dipotong obrolan kita sebelum kita break tadi ya Bu ya, terkait penunjukan tempat sendiri. Posisi luas tanah yang ditentukan sendiri sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Hanya dari inisiatif dari masyarakat sendiri. Akhirnya nih seperti tempat kita hari ini Bu, yang luar biasa. Kalau saya pikir ini lumayan luas Bu. Posisi atau titik penempatan markas dari program Kampung Iklim RW 2 Sungai Mia ini sendiri. Kemarin gimana nih Bu dari masyarakat kesepakatannya akhirnya di sini aja nih tempatnya gitu. Jadi ceritanya gini ya. Dulu kan kita posyandu pindah-pindah dari warga ke warga ya, rumah warga dipinjam. Jadi kita ngangkat kursi ke sana kemari. Nah, terus kan ini dilihat dari ini, itu gimana kalau kita pinjam tanah di pojok itu. Kita bikinlah posyandu. Jadi bangunannya swadaya masyarakat dulunya ya swadaya masyarakat. Terus udah kita mulai bertanam tanaman, lalu tiba-tiba diambil oleh orang perumahan. Bilang itu tanahnya mau kita ambil, soalnya ada pembelinya sudah. Loh,
kaget kita, Oh, oh gimana ini kita kegiatan-kegiatan kita kalau diambil tempatnya, terus rapat sama warga, terus ya ini hasil swadaya masyarakat, makanya kita beli tanah ini. Wow. Iya, kita beli tanah ini, kita bangun, tapi alhamdulillah dibantu oleh Bank Kalsel. Alhamdulillah. Iya. Jadi berarti ada dari masyarakat sendiri kayaknya iya. gampang ya Bu ya. Kalau khusus lingkungan sini gitu untuk bisa yuk kita bareng-bareng gitu untuk bikin program kampung iklim di sini. Semudah itu memang Bu di lingkungan sini. Kalau masyarakat ini ya, kalau kita kita hayo-hayowi gitu, kita gerakan ya, kita memulainya. Jadi kita mulai, mereka datang. Oh wow. Iya. Enak ya kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak ada kekompakan Iya, gitu Bu ada rasa kekompakan, ya. iya. Tapi kalau boleh tahu kita flashback lagi awal iya. mulainya itu di tahun berapa Bu kemarin pembentukannya? Kita sudah mulai kegiatan ini di tahun 2006. 2006. Iya, 2006 tuh udah ada Posyandu, BKB, semua kegiatan sudah ada di tahun 2006. Kalau bank sampahnya 2015. Kalau pusat daur ulang sampahnya tahun 2000. Oh, Ya. oke. Kalau proklimnya tahun 2019 itu kita madya. Tingkatan madya, habis itu tahun 2020 kita utama. Terus lanjut lagi ke 2 tahun kemudian kita membina 13 proklim yang ada di 5 kecamatan. Jadi dari proklim yang di sini membina yang 5 kecamatan tadi. Wow, jadi Iya. kalau bisa diibaratkan ini kepala sukunya gitu Bu. Ya, Berbagi ilmu, kakak tertua gitu ya. Iya, sharing ilmu, iya. Jadi kita kemarin, sedangkan kita sendiri ya RW 02 ini membawahi 17 RT. Iya, jadi 17 RT dulu kita bina, habis itu langsung lagi ke 5 kecamatan lagi. Wow, Iya, makin luas ya Bu ya. Iya, makin luas. Waduh, saya ngebayangin itu Ibu sendiri atau ada timnya berapa orang tuh Bu? Kita dibantu oleh kader-kadernya. Berapa orang tuh? Ada ketua, sekretaris, bendahara, sama anggota-anggotanya. Kalau proklim ini, nah jadi mereka-mereka yang membantu kita. Oh, oke. Kalau dihitung jumlahnya sekitar berapa orang? Jumlahnya ada 8. 8 orang. Iya, Ya aktif iya. semuanya ya Bu Ya, ya. aktif semuanya. Untuk Iya. menggerak dan akhirnya didukung Iya. juga oleh masyarakat sekitar Iya, gitu ya iya. untuk bisa menindaklanjuti program-program dari Iya, Ibu gitu kan. iya. Nah, kalau misalnya kita melihat sendiri kalau dengan adanya proklim di RW 2 gitu kan khususnya kita coba yang lingkup kecil dulu Bu. Iya. Sejauh ini manfaat gitu dan juga tujuan gitu yang dirasakan Iya. dengan adanya proklim di RW 02 ini apa aja Bu? Alhamdulillah ya dengan adanya proklim ya, jadi kebersihan lingkungan ya, seperti pengelolaan sampah, penanaman-penanaman, jadi hasil dari kebersamaan masyarakat gitu. Ya itu kita rasakan ya. Seperti ini yang terlihat di sini, ini hasil tanaman-tanaman ini dari mereka-mereka, kerjasama mereka. Iya, kalau kita sendiri nggak bisa. Jadi Tanpa masyarakat mereka. turut andil ya Bu Iya, ya. Kalau misalnya ini kan otomatis ada pengadaan bibit dan lain-lain itu iya. dari tim yang di sini biasanya kerjanya alurnya gimana tuh Bu? Oh ya, kita gini ya. Ini kita dibantu oleh Bank Kalsel ya dananya ya. Terus alhamdulillah dari Bank Kalsel ngasih kita dana. Nah ini kita dapat dana dari Bank Kalsel. Terus kita beli ini tanah, pupuk gitu ya, sama bibit. Jadi bersama-sama kita membibit di sini, memasukkan tanah di polybag, sama-sama di sini kegiatannya. Dan juga sampai dengan perawatan ya Bu ya? Iya, sama dengan. Jadi tiap sore mereka datang untuk nyiram-nyiram tanaman, bersih-bersihkan gitu. Iya. Wah, jadi ibaratnya di sini dukungan dana dalam bentuk CSR ya, Iya, Bank Kalsel. CSR Bank Kalsel. Itu alhamdulillah bermanfaat ya Bu Iya, ya bermanfaat di sini. sekali. Masya Allah. Kalau misalnya kayak gini panen Bu, Iya. itu gimana tuh hasilnya, dijual kah atau malah dibagi-bagiin untuk warga di sini aja atau Oh gimana ya, biasanya? hasilnya ya, ini kan tanaman ini ada kita bagikan ke masyarakat. Jadi tanaman itu mereka merawat, mereka juga menikmati. Terus ada juga kita jual bibitnya. Misalnya kita kedatangan tamu-tamu kayak semalam dari Balangan, dari mana-mana itu, lihat bibit ini dijual Kak, oh ya kita jual. Nah kayak gitu. Soalnya hasil penjualan kita buat bayar lampu, ledeng gitu. Dari operasional di sini Iya, ya Bu ya. iya. Wow, iya. Jadi kayak kayak gitu.
manfaatnya tuh terus ngalir gitu Iya, karena jadi berputar. iya, Iya. betul banget. Dan kalau misalnya itu sendiri dari Proklim ini sendiri gerakan-gerakan yang sudah dilakukan nih Bu dari awal terbentuk sampai dengan saat ini kira-kira apa aja tuh yang pernah dilakuin udah? Gerakan-gerakan kita ya, ya gerakan kita tadi kayak ini cakupan kegiatan Proklim itu ya kayak ada adaptasi, adaptasi tadi kan pengendalian kekeringan dan banjir, habis itu peningkatan ketahanan pangan, Oke. ya habis itu pengendalian penyakit terhadap iklim. Jadi misalnya itu kayak demam berdarah. Nah, ya. Oke. Kalau itu pengendalian itu misalnya kita melakukan dengan 3M ya. Jadi menguras, tapi kita nggak mengubur. Kita ini lagi sampah-sampah kita ini lagi kita manfaatkan lagi. Daur ulang lagi? Daur ulang lagi. Oke. Jadi ada yang kita tabung, sekarang kita tabungan ke tabungan emas. Oh, Iya, gitu. nasabah ya. Terus ada lagi yang sampah organika kita bikin pupuk. Pupuk? Iya, ada yang pupuk ini padat sama ada pupuk cair. POC-nya ada. Ya. Jadi sini kita bikin ekoenzim sama ini biosaka. Oh, Ya. Sama ini pestisidanya kita dari putung rokok. Jadi memberdayakan apa yang ada gitu ya Bu ya? Iya, Oh organiknya. pantas tadi saya arah ke sini nih teman-teman Bangkasa kita iya. lihat gitu ada setiap rumah itu akan ada selalu kotak-kotak atau Kaleng di kaleng-kaleng depan besi rumah. di depan rumah yang Iya, biasanya buat putung rokok. Putung rokok. Jadi si Dikumpulin. tamu itu sebelum masuk rumah matikan dulu rokoknya. Oh gitu. Iya, iya. Jadi sebagai pengingat juga tapi bisa sekalian iya. ngumpulin ya Bu Iya. ya. Kita itu kemarin itu ada rumber. Jadi rumber itu kesepakatan dari masyarakat. Bila ada merokok di dalam rumah denda 1 liter beras. Wah, Iya. amun banyak mulai sebulan Iya. berapa kali? Kalau berapa kali makan gitu Iya. kan? Jadi berasnya tuh buat posyandu, PMT posyandu. Iya, kayak Tapi gitu sejauh kita. ini itu betul dilaksanakan atau biasanya ada yang Ada kemarin nakal kejadian, gitu? iya kejadian kemarin tamu rumah ini ada tamu, ya ada tamu lupa, jadi merokok dalam rumah ketahuan, ya, kayak gitu. Didenda lah gitu kan? Didenda 1 liter beras. Ini mau-mau aja ya Bu? Soalnya gini kan, kasihan kan rokok itu anak-anak di dalam rumah. Iya, betul. Nah, Bukan iya. hanya perokok aktifnya aja ya Bu Iya, ya, iya. perokok pasifnya juga Iya, berimbas iya, gitu benar, kan, iya. betul. Saya setuju ini. Iya. Betul. Tadi saya coba lihat ke belakang juga ada beberapa tong-tong gitu Bu. Kalau iya. boleh info nggak sih, kan selain tanaman, kan di iya, sini iya. ada tong itu isinya apa Bu? Oh itu ikan. Jadi dari program Kampung Iklim Iya juga? dari program kampung iklim. Ya. Jadi itu ikan ada ikan nila, patin, lele. Dalam satu tong tuh Dalam gabung, dia satu nggak tong. berkelahi? Bukan, beda-beda. Jadi itu ada yang lele, ada yang patin, ada yang nila, beda-beda. Oh gitu. Gede iya. banget bisa berenang Bu. Padahal nggak- pas lagi panas-panas kita berendam iya. gitu kan. Ya teman-teman saya udah kepingin Iya, gitu. Jadi yang ini nila. Iya, yang nila, ini patin, patin. yang itu lele. Oke. iya. Ini udah berapa lama Bu berdaya ikan? Kalaunya udah lama ini tahun 2000-an ini. Oh, Kita ya. dan ketika bibitnya berhasil iya. jadi berarti dijual gitu ya Bu, kayak sama kayak hasil panen di sini juga. Iya, iya. Kemarin kan kita bikin kolam dulunya. Habis itu dari CSR Bank Kalsel ya bisa kita Oh, ini berarti bikin kolam awalnya itu awalnya kolam dia kolam di samping. di samping. Ya samping. Terus kita bikin ya kalau di sana kan bisanya satu ikan aja jenisnya. Kalau ini kan bisa bermacam-macam Iya, jadinya. karena lebih luas kan Bu ya sebelah sini ya. Iya benar. Oke. Nah, kalau misalnya perawatan tanaman, ikan Iya. dan juga untuk teknis operasional posyandu, bank sampah dan lain-lain Iya, gitu Bu. iya. Sebagai ketua jadi sini kayak Ibu Diana Iya, gitu kan. iya. Untuk bisa kita kan nggak sembarangan orang untuk bisa bertanam, Iya, budidaya ikan pasti ada ilmu-ilmu khususnya kan Bu ya. iya, Nah iya. kayak gitu-gitu biasanya didapat ilmunya otodidak nyari-nyari info biasa atau biasanya ada pelatihan juga nih Bu? Ya, kita kan kerja sama Bank Kalsel ya, CSR ya. Jadi kita tiap bulan itu ada pelatihan-pelatihan. Oh. Ya. Jadi ya kayak ini ya, kita ada program kerjanya. Jadi misalnya bulan kemarin kita pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah. Kita kan ada bank sampah. Jadi nasabah kan ada setor minyak jelantah. Jadi kita bikin minyak jelantah, sini ada pertemuan di sini. Jadi kita pelatihan itu. Itu siapa yang ngajarin Bu biasanya? Itu nanti ada narasumbernya itu nanti. Jadi habis itu nanti bulan depannya lagi kita bikin ini
ini apa namanya ini Apa, Bu? daun anggur. Diapain tuh, Kita Bu? bikin bolu kukus. Oh, bisa juga iya ternyata. bisa juga, ya. Nah kita Oke. bikin pelatihan itu. Nah, terus bulan depan berikutnya lagi kita bikin nugget memanfaatkan ikan. Daging ikan. Iya. Oh, biasanya buat anak-anak tuh, Bu, kalau susah Iya, makan. PMT. Soalnya kan anak-anak susah makan ikan sama sayuran. Betul, Nah, betul, jadi betul. kita ada pelatihannya di sini. Oh. Jadi setiap bulan itu kita pelatihan, ya makanya dibantu oleh Bang Kalsel. Jadi bisa mendatangkan orang yang mungkin Iya, punya ilmu yang lebih untuk bisa iya. sharing bersama di sini, Iya, gitu iya, ya. iya, Wow, dan itu rutin tiap bulan, Bu? Rutin tiap bulan. Ya, kita oke. setiap tahun kita, ini kita ada program kerjanya kayak gini. Oh iya, nanti Bang Kalsel siap. Oke, pokoknya kita kalau misalnya ini kita pasti akan bantu semaksimal mungkin sih, Bu, Iya, apalagi terkait iya. dengan keperluan di lingkungan masyarakat yang Iya, bisa memberikan maslahat lah intinya Iya, kan. iya. Karena memang untuk CSR kan kita tujuannya untuk bagaimana kita sebagai perusahaan memberikan dampak yang positif nih, Bu, untuk Iya, lingkungan sekitar kita. Tidak Iya, hanya iya. kita ibaratnya profit aja nih, untungan Iya, aja nih, pikir benar. bisnis aja gitu Iya, kan. iya, Nggak iya, mungkin ya, benar. Bu, ya. Iya, iya, Gitu. Jadi setidaknya setelah ini saya melihat langsung nih testimoni dari Ibu Liana selaku Iya, salah iya. satu penerima dari CSR-nya Bang Kasel. Boleh tepuk tangan buat Bang Kasel nggak sih? Alhamdulillah bermanfaat ya, Bu, ya. Iya. Nah, sejauh ini juga dengan beberapa tahun yang dijalani dari iya. proklimnya RW 02 Kelurahan Sungai Minyak, Iya, boleh sharing, Bu, prestasi apa aja yang udah diraih nih sejauh ini sampai dengan tahun 2023? Oh ya, alhamdulillah ya. Kita bisa lihat di Posyandu banyak piala-piala yang sudah. Wow. Iya, jadi kita ya ini lomba alhamdulillah Posyandu Heeh. pernah juara 1 ya. Oke. Posyandu, Dasawisma, BKB, Bank Sampah yang akhir-akhir BKB yang tadi apa sih, Bu? Bina Keluarga Balita. Oh, oke. Ya. Jadi Bina Keluarga Balita itu si balita itu umur segini sudah bisa berbicara apa enggak? Itu ada nanti KMS-nya. Jadi melatih motorik si anak juga itu Bina Keluarga Jadi kayak Balita. perkembangannya seperti Iya, diperhatikan perkembangan gitu. anak tuh dipantau. Oke, Iya, siap. jadi di sini ada posyandu remajanya juga. Jadi remaja-remaja juga kesehatannya terpantau. Jadi kan remaja kan catin ya, calon pengantin. Catin. Iya, nah Betul, itu betul, ada juga kegiatan kita di sini. Terus itu yang dari segi posyandunya. Iya. Kemudian yang bidang-bidang lain, Bu? Bidang-bidang lain ya Bank kalau sampahnya sampah. atau dari Iya. Jadi bank sampah. Jadi bank sampah itu ada yang sampah yang tadi sampah kering bisa kita timbang sama kita daur ulang lagi. Yang itunya nanti kita jual ke pengepul. Kalau yang organik kita bikin pupuk, ya cair sama pupuk ini tanah kita bikin kayak gitu. Jadi setiap bulan tuh kegiatan-kegiatan kita pelatihan-pelatihan di sini. Oh, jadi full ya, Bu, ya? Iya, full. Iya. Tidak semata-mata kalau di sini saya catat gitu, program Kampung Iklim itu tidak semata-mata teman-teman kayaknya untuk yang bercocok tanam aja. Enggak, Dikira iya. kan, Bu, masalah tanaman aja nih yang Iya, dipikirin gitu iya, kan. iya, enggak. Masalah penghijauan aja yang dipikirin. Penghijauan, Ternyata di sisi lainnya kan kayak bank sampah kan juga Iya. support ya, Bu, ya, Iya, untuk kita menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Bank sampah tadi akhirnya juga posyandu. Iya, ya juga posyandu. masuk di dalam satu rumah program Kampung Iklim itu Kampung tadi Iklim. sendiri. Iya. Wow. Iya. Dan untuk program Kampung Iklim yang di sini, Bu, biasanya kan ada tingkatannya atau gimana? Ada kelasnya nggak sih, Bu, untuk kategori Kampung Iklim itu Oh sendiri? iya. Kalau untuk Kampung Iklim ya ada tingkatannya. Jadi kita tadi untuk Madya kita tahun 2019 kita raih, terus tahun 2020 kita meraih itu utama. Oke. Ada media, ada utama. Madya, utama sama lestari. Paling tinggi lestari. Lestari. Oke. Iya. Kategori media sama utama ini sendiri, Bu, maksudnya spesifikasinya sebenarnya media tuh yang kayak gimana sih, Bu? Gitu. Oh ya, kita biasanya ini pengisian spektrum. Ada lagi. Nah, gitu ya. iya, jadi pengisian spektrum, jadi itu ada nilainya. Yang menilai dari mana tuh, Bu? Itu dari KLKH, Kementerian langsung dari Jakarta. Yang survei langsung datang. Yang gitu? survei langsung datang. Oh, Jadi kita biasanya ya, ini misalnya kampung iklim Sungai Anda ya, RW 01, kita daftarkan lewat tadi spektrum. Kita daftarkan, isi semua datanya, habis itu nanti kalau sudah isi, nanti kita kirim langsung ke pusat, nanti dari pusat nanti turun lagi perlapnya.
Oh, verifikasi. Iya, iya, masuk nggak ini? Misalnya kan kita daftarnya ke utama, tapi kalau kita perlap ke lokasi nggak masuk, turunnya bisa ke ini ke Madya. Iya, gitu. iya. Jadi ada indikator-indikator nanti kalau sudah mereka perlap nanti. Nanti lebih dari indikator yang dipunya Madya, saya lebih daripada itu masuknya ke utama ibaratnya Iya, ya Bu ya. kalau lebih iya. Oke, dan penilaian itu sendiri memang terpusat dari kementerian langsung. Kementerian langsung, iya, iya. Oke, gitu ya. Iya. Cukup pendaftar di awal gitu ya. Iya, Kita pendaftar kasih di awal. kasih gambaran untuk Iya. proklimen di sini kayak gimana. Iya, Mereka bisa klasifikasi masuk yang mana. Iya, iya. Itu yang Madya utama. Kalau yang lestari itu yang sejauh mana sih Bu pencapaiannya gitu? Jadi kategorinya bisa lestari. Jadi kalau kita mau naik ke tingkatan lestari ya, dari utama itu kita 2 tahun. 2 tahun kita membina 13 kampung iklim yang ada di 5 kecamatan. Jadi yang pernah kita bina ya untuk proklim RW 02 Kelurahan Sungai Mia ini seperti Teluk Tiram. Teluk Tiram itu kampung iklim bahagia. Bagus-bagus ngarannya lah di Kampung Lestari. Terus kampung iklim Surya Gemilang yang ada di Kuin Utara, terus di ini Alalak Selatan, di Belitung Utara, Belitung Selatan juga itu Sungai Bilu masuk juga binaan kita. Sama ini kalaunya ini Teluk Dalam itu skala kelurahan itu. Kalau mereka tadi skala RW. Ya. Kalaunya ini Sungai Andai. Sungai Andai ada 3 RW. Jadi RW 1, RW 2, RW 3 itu masuk binaan kita. Jadi satu Sungai Andai masuk binaan kita itu. Iya. Terus masuk lagi di Kelurahan AKT. AKT juga masuk binaan kita itu. Terus di Karangmekar. Banyak banget ya Bu ya? ya? Kecamatan Banjar Timur masuk binaan kita juga. Iya. Jadi ada 13 proklim yang kita bina. Untuk naik lestari. Berarti untuk jumlah binaan itu sendiri berpengaruh dengan penilaian kita naik grade atau enggak gitu? Iya, berpengaruh. Iya. Jadi kita itu, nah kalau kita membina yang 13 proklim tadi, kita harus punya program kerja selama 5 tahun lagi. Oh gitu. Iya, selama 5 tahun itu program kerja untuk yang binaan tadi apa-apa. Kayak presiden ya, untuk 5 tahun ke depan saya ya kan Bu, jauh gitu mikirnya sebelum pemilu lagi gitu. Jadi kita bina, kita pantau itu selama 5 tahun itu program kerja kita apa-apa jalan nggak di proklim yang kita bina tadi. Nah kayak gitu lagi. Jadi kita nggak melepas langsung. Jadi ada tingkat-tingkatan ya Bu ya? Ya, ada 3 tingkatan. Nah ketika kita membina lumayan banyak Bu, 13 di 5 kecamatan. Iya. Pemantauan itu biasanya dilakukan berkala berapa kali sekali itu Bu? Kita ada ada WA group ya. Oh, komunikasi gampang ya Bu sekarang, Iya. betul. Oh gini mikirnya WA ya? Oh, iya, Jadi betul. ada WA group. Ini kita kan ada ini program kerjanya. Nanti bulan ini tanggal ini di tempat siapa yang siap. Nah kayak gitu. Nanti kita datangi pembinaannya apa, kita bikin apa, kita kayak gitu. Ada program kerjanya. Anggota yang terkumpul itu rata-rata ibu rumah tangga ya Bu ya? Ibu-ibunya aja atau bapak-bapaknya bisa ikut nih? Bapak-bapaknya. Oh bapak-bapak. Iya, bapak-bapak ada juga ibu-ibu. Campur ternyata. Iya, campur. Ya. Dengan berbagai macam profesi gitu ya. Iya, tapi kebanyakannya ini penggiatnya bapak-bapak. Oh gitu, lebih Iya, aktif bapak-bapak. Bapak-bapak. Karena bapak-bapak kan kerja juga Iya, ya Bu kerja, ya? iya. Bisa ya Bu ya? Bisa. Iya. Tuh, nggak ada alasan malas-malasan, say. Pokoknya untuk lingkungan, kekompakan di lingkungan kita juga gitu ya. Jadi akhirnya kayak hubungan antar tetangga tuh lebih enak ya lebih Bu ya? enak, Betul banget. Iya. Wow, saya merasakan keseruan sekali nih teman-teman Bang Kelso untuk bisa membahas terkait program Kampung Iklim sendiri, gimana tingkatannya yang ternyata tidak hanya lingkup regional saja, tapi juga nasional yang langsung di Kementerian langsung. Betul, langsung Iya. kementerian langsung yang tindak lanjut terkait dengan penunjukannya, terkait penilaiannya sendiri. Nanti kita pengen tahu juga gitu sejauh ini apa aja sih yang akan dilakukan oleh program Kampung Iklim di beberapa tahun ke depan? Karena ini kan tadi kita udah bahas sih yang udah lewat ya Bu ya, udah jalan nih gitu kan. Nanti ke depannya mau ngelakuin apa lagi akan kita ulik lagi sama Ibu Liana. Buat teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap di Obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi. Obrolan lintas generasi.
Kelianganggang, banyak tikungan. Cakep. Nah, dari semangatnya, iya aku bepantun. Muka aji bepantun semangat. Ulangi. Kelianganggang, banyak tikungan. Cakep. Arah pantai banyak terasi. Cakep. Kapan lagi ngomongin soal lingkungan? Cakep. Kalau bukan di Obligasi, obrolan lintas generasi. Tahu lo yang Pak Butnya suara siapa di sini? Wah, ada aja toh orangnya. Lah, terima kasih buat teman-teman masih stay tune bersama kita di sini. Kita masuk di segmen 4 di program Obligasi, mengangkat tema hadapi perubahan iklim melalui program Kampung Iklim bersama dengan Ibu Liana. Tadi kita juga panjang lebar Ibu Liana udah cerita nih. Program-program yang dijalankan, prestasi yang sudah didapatkan. Tentunya dengan pencapaian itu sendiri tidak luput ada dukungan-dukungan orang-orang khusus nih Bu. Misalnya kan selain keluarga mungkin juga yang mendukung dengan kesibukan Ibu yang luar biasa, masyarakat lingkungan tentunya. Boleh di-share nih Bu buat teman-teman di rumah, siapa aja nih pihak-pihak terkait yang sejauh ini supportnya udah luar biasa banget buat Kampung Iklim yang ada di RW 2 Kelurahan Sungai Mia ini. Oh iya. Jadi yang spot kita ya jalannya Kampung Iklim ini terutama buat Dinas Lingkungan Hidup. Wah, Dinas Lingkungan Hidup, abis itu Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Bang Kalsel yang selalu tetap ya, alhamdulillah. Ingatnya yang positif-positif gitu kan, seneng nih gitu nih. Dinas Pertanian, Dinas Pertanian kadang-kadang ini datang ini memantau perkembangan tanaman-tanaman kita. Oh ini ada ini harusnya diinikan. Nah, ada kayak gitu. jadi ya, Bu, ya? Terus Dinas Perikanan juga. Ini kan El Nino ya. Jadi ikan nih kadang-kadang ada yang matian. Oh berarti ini, ini berarti pH-nya, nah kayak gitu. Nah, jadi ada kadar-kadar tertentu yang mungkin belum kita pikirkan, akhirnya dapat masukan dari mereka. Terus dari ini dari Pak Fatur Rahman, Bank Sampah Induk juga itu mengenai persampahan. Bank Sampah Induk, sampah jadi sampah-sampah beliau. Ada kategori khususnya nih orang-orangnya nih ya. Orang-orangnya yang selalu men-spot kita selalu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi segala bentuk mungkin kesulitan dalam mengembangkan dari Kampung Iklim sendiri bisa terfasilitasi dengan bantuan-bantuan dukungan sekitar ya Bu. Sama masyarakat-masyarakat tanpa mereka-mereka yang kan nggak bisa jalan kita. Betul. Jadi ada kerjasamanya ya Bu ya. Oke, siap. Nah, kalau misalnya program untuk ke depan Bu, untuk beberapa tadi kan Ibu ada cerita kadang-kadang kita dari awal harus punya target 5 tahun ke depan. Gitu. Programnya apa aja? Dari Kampung Iklim di RW 02 Sungai Mia sendiri apa aja nih Bu yang mungkin tahun depan lah paling dekat gitu mau ngelakuin apa nih Bu? Insya Allah ya rencana ke depan kita mau kelulut ya. Madu. Soalnya kan kita banyak tanaman di sini ya. Jadi kan ada makanan. Kayak ingatan Sungai Lulut. Jadi kita pernah itu kemarin beternak kelulut kemarin satu ya. Itu pindah-pindah tempat, kemarin. Jadi makanannya tuh kan hilang. Jadi mereka tuh kemana-kemana nggak tahu lagi. Jadi sekarang mau kita fokuskan beternak kelulut. Jadi kan kita sudah banyak ini tanaman-tanaman, jadi makanan mereka sumbernya banyak. Sudah ada. Jadi biasanya kalau yang kelulut atau madu kayak gitu ada box khususnya gitu juga. Ada box ya, khususnya. Jadi makanannya ada kan, jadi enak kita beternaknya. Betul. Terus apa lagi Bu selain kelulut mungkin? Terus ini kita tingkatkan lagi penanaman ini nanti. Oke, tanaman-tanaman jenisnya mungkin dibanyakin lagi macamnya gitu Bu rencananya Bu. Saya lihat di sini ada kangkung ya Bu ya. Tumis pelecing enak banget. Jadi mereka ibu-ibu di sini, aku mau sayur kangkung nih hari ini, mau oseng-oseng kangkung, petik sini. Ini tomat nanti petik Lombok. Jadi kayak nggak usah nyari yang jauh. Misalnya ibaratnya kita ke pasar lupa gitu, misalnya kayak cabai aja di sini juga tersedia gitu ya Bu. Alhamdulillah kita kemarin hari raya Lebaran kemarin ya, kita jual itu seledri ya, 1 batang tuh 1.000. Oh. Iya,
mahal kemarin sempat kosong pasaran. Jadi beli di tempat kita. Habis ya Bu ya, Habis akhirnya seledri. jadi sasaran. Iya. Wow, itu jadi Iya, akhirnya seledri. jadi pelarian pihak-pihak tertentu yang udah kehabisan bahan gitu. Enaknya kan kita sendiri menikmatinya. Betul Bu. Iya. Bisa. Tadi sebelah sana juga ada yang hidroponik ya Bu ya? Ya, hidroponik ada. Oke. Ya. Ada hidroponik di sini yang pakai tanah. Sana medianya air. Ya. Selada ya Bu ya yang kalau Di sana hidroponiknya ada selada, sawi pakcoy, seledri. Wow. Di sana ya. Kalau di sini yang media tanah. Iya. Kalau dengar cerita Ibu Liana ini kayaknya gampang gitu ya teman-temannya, bikin ini kayak gini. Akhirnya kita ngeliatnya enak gitu. Iya. Hey, tidak semudah itu, sobat. Boleh gak sih Bu share buat teman-teman di rumah yang mungkin terbesit di pikirannya untuk bisa bikin seperti kayak Ibu Liana bikin di sini di wilayahnya sendiri. Mungkin tidak hanya di Banjarmasin, mungkin ada wilayah di kota luar kota Banjarmasin sendiri yang ingin bikin kayak gini. Gimana Bu tipsnya? Alurnya harus kayak gimana nih saya memulainya gitu? Oh iya. Kalaunya ini ya, kita pertama dulu minta bantuan Bang Kalsel ya untuk Tetap bakal selesai, betul. untuk menspot yang binaan-binaan kita tadi. Oke. Nah, iya supaya binaan-binaan kita tadi jalan program-programnya. Nah, iya. Jadi, Kalau yang memulai dari awal gimana Bu? memulai awalnya kita ini dulu masyarakat itu iya masyarakat dulu kita ajak, kita hayo-hayoi gitu. Pertama dulu kita memulai dari diri kita sendiri dulu yang memulainya. Dari diri kita sendiri, terus kita hayo-hayoi mereka-mereka yang ada di luar, kita ajak untuk menanam tanaman. Jadi kan ini tanaman-tanaman misalnya nanam pohon gitu kan buat ini nyumbang oksigen. Betul. Memperkaya lagi ya Bu ya. Iya untuk orang banyak. Iya, jadi sedekah. Oke. Coba bikin kayak kesepakatan buat di lingkungannya dulu kali Iya, ya Bu ya. lingkungan dulu. Supaya ini kita mau bikin ini nih, gimana nih Bapak Ibu setuju apa enggak? Nanti teknisnya gini gitu kali ya Bu ya. Iya. Kalau Jadi misalnya, kebersamaan. Oke. Yang penting itu kebersamaan dulu. Itu sih. Tanpa adanya kebersamaan kita nggak bisa jalan. Betul. Kalau sudah itunya kompak untuk menjalani yang lainnya, ikut aja enak. lagi ya. Iya, enak. Oke. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen bikin kayak gini juga, iya. coba lingkungannya dirangkul dulu. Iya, dirangkul dulu Betul. masyarakatnya, iya supaya bisa diajak kerjasama. Oke, sip. Iya. Nanti coba praktekin di rumah ya, gitu. Iya. Taunya ditunjuk jadi ketua RT abisnya ya kan. Jadi bukan ketua proklim. Oke, mungkin terakhir juga boleh nih Bu pesan-pesan buat teman-teman Bang Kalsel di rumah gitu yang untuk bisa saling nih kita melestarikan lingkungan. Kita tahu sendiri lingkungan bumi kita sekarang sudah yang ya kalau nggak kita sendiri yang bikin siapa lagi gitu. Boleh deh kasih pesan-pesan buat teman-teman Bang Kalsel yang pengen terkait pelestarian lingkungan Bu. Iya. Untuk teman-teman semuanya ya, jadi kita terutama dulu kita pilah sampah dari rumah. Nah ya, pilah sampah dari rumah, habis itu kita lestarikan lingkungan, jadi bersih-bersih terutama dulu di lingkungan sekitar rumah kita dulu. Nggak usah jauh-jauh, dari rumah kita dulu baru nyebar ke lain. Iya, itu dulu dari kita. Dari hal simpel tadi dari, ya Bu ya? Iya, dari kita ngelakuin hal-hal yang iya. nanti mau join sama Ibu Liana juga boleh ya Bu? Iya, bisa. Nanti kita bisa bantu. Iya. Untuk teknis bagaimana nanti ya. untuk Iya. mungkin mau sharing terkait pemeliharaan tanaman obat atau tanaman sayur dan bisa. buah itu bisa aja ya Bu ya, pokoknya saya terbuka Bisa. untuk semua orang. Iya. Oke, iya, mantap. Boleh benar. tepuk tangan gak sih buat Ibu Liana? Luar biasa obrolan kita hari ini Bu. Terima kasih banyak ilmunya. Iya, sama-sama. Kalau nggak kayak gini kita nggak tahu proklim itu apa. Iya. Gitu. Kalau udah ngobrol kayak gini panjang lebar, oh ternyata proklim itu tidak hanya terkait tanamannya doang, tapi dari sampahnya tadi. Sampahnya. Iya. Ada sistemnya ya Bu ya, Ada ibaratnya yang saling sistemnya, keterkaitan gitu. Jadi semua SKPD terkait, ada dinas kesehatan juga terkait, yang terkait yang penyakitnya tadi. Iya. Betul. Iya. Jadi semata-mata semua ini dilakukan oleh Ibu Liana dan juga teman-temannya untuk
kelestarian lingkungan, kelestarian untuk lingkungan. kenyamanan bersama khususnya di Iya, lingkungannya, iya, kekompakannya juga makin Iya, terjalin dengan adanya kegiatan ini. Iya, Kami doain Ibu untuk Proklimnya semakin rame lagi yang ikut, Iya, amin. semakin berkembang lagi program-program yang Iya, dilakukan, iya, semakin mendebar manfaat tentunya untuk masyarakat di Kota Banjarmasin khususnya, Iya, atau juga Kalimantan Selatan dan Indonesia secara umumnya. Iya, Terima kasih sip. banyak Ibu Liana. Sama-sama, iya. Terima kasih sudah memberikan waktu dan tempatnya hari ini ya kan. Betul, ini memang tempatnya nyewa nih ya kan. Sini. Nanti titip ini satu bawa pulang ya Bu. Oh iya, bisa. Jiwa emak-emak saya keluar saya. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah nonton Obligasi. Jangan lupa terus nikmati produk-produk yang unggulan dari Bank Kalsel, tentunya dari produk lending, funding dan segala macamnya. Tentunya yang paling tidak ketinggalan jangan sampai kelewat untuk bisa menikmati layanan Axel by Bank Kalsel. Mobile banking dari Bank Kalsel yang luar biasa bisa mempermudah transaksi teman-teman, baik itu transfer, baik itu transaksi non tunai, mau tarikan tanpa kartu atau mungkin beli tiket konser Bu. Iya. Dan pembayaran kebutuhan rumah tangga lainnya tuh bisa melalui Axel by Bank Kalsel. Diaktifin, kalau misalnya ada kesulitan bisa langsung datang ke kantor Bank Kalsel terdekat atau menghubungi call center kita 0800 11 22 0-nya 3 kali. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman di rumah yang udah nonton kita dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya dari Obligasi. Tentunya akan kita angkat tema-tema yang menarik buat teman-teman di rumah. Sekali lagi terima kasih Iya, Ibu. sama-sama. Sampai jumpa buat teman-teman di rumah. Iya. Nanti kita balik lagi ya di Obligasi. Obrolan lintas generasi. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama.